Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah. Siang khutbah hari ini khatib akan menyampaikan surat Al-Fat atau Al-Fatih, surat ke-48 dimulai dari ayat 4, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam ayat 4 ini ada satu kalimat yang sangat menarik. Huwallazi anzalas sakinata. Dialah yang telah menurunkan ketenangan. As-sakinah artinya ketenangan. Kita sering mendengar kata sakinah, bahkan sering mendoakan kepada para pengantin, mudah-mudahan esok rumah tangganya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, barokah, warohmah. 4 biasanya. Dan yang pertama sering kali terucap duluan adalah sakinah. Di sini sakinah adalah ketenangan setelah ada ujian. Ada ketenangan yang diperoleh datang dengan sendirinya sebelum diuji. Itu ketenangan yang biasa. Nah, sakinah adalah ketenangan yang luar biasa. Diuji baru dulu. Badai datang, gelombang besar. Selesai, tuntas Allah berikan ketenangan. Itu yang namanya sakinah. Surat Al-Fatih adalah surat yang menggambarkan bagaimana terjadinya peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah di mana Allah banyak memberikan musibah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta rombongannya 1.400 muslim ketika hendak menunaikan umrah di bulan Dzulqa'dah. Apa musibah yang pertama dihadapi oleh Rasulullah? Dari 1.400 rombongan ada satu orang munafik yang ikut. Ya.
munafik ikut umroh. Jadi tidak usah kaget. Di zaman dulu saja Nabi umroh ada orang munafik yang ikut. Satu namanya Ja'ad bin Al-Qais. Tujuannya tentu tidak umroh, mengacaukan rombongan, bahkan memanas-manasi agar tidak umroh. Nabi berdakwah, ayo umroh, kita berangkat umroh. Ja'ad, ngapain umroh? Muhammad tidak bilang Nabi, tidak bilang Rasul, apalagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebut namanya Muhammad. Sudah tahu Mekah sedang panas-panasnya, malah ngajak umrah. Bisa-bisa kita tidak sampai ke sana, bahkan dibantai, tidak kembali lagi ke rumah. Jadi memang ketika itu Mekah sedang panas-panasnya. Panas cuacanya, panas hatinya. Cuacanya panas, panasnya tertinggi di bulan Dzulqa'dah. Maka jamaah haji kita yang berangkat di kloter bulan Dzulqa'dah kemarin sedang panas-panasnya. Informasi terakhir korbannya sudah sekitar 700 karena saking panasnya. Sama dengan dulu ketika Nabi menunaikan umroh di bulan Dzulqa'dah, itu Mekah sedang panas-panasnya cuacanya. Hatinya pun begitu. Orang-orang Mekah berkali-kali di dalam peperangan selalu kalah. Mulai dari perang Badar. Perang Badar kalah, Hamrat Azab kalah, Ahzab kalah, Mustalik kalah. Maka keberangkatan kali ini Nabi berangkat umroh sebulan setelah perang Mustalik. Orang Mekah kalah, maka hadirnya Nabi Muhammad umroh oleh orang-orang kafir Mekah jangan-jangan akan membalas dendam. Nah, ini kesempatan oleh Ja'ad digunakan untuk ngompor-ngompori agar tidak umroh. Bagaimana cara Nabi mengatasinya? Biarkan. Tidak usah ditanggapi. Karena kalau orang munafik ditanggapi menjadi-jadi. Karena orang munafik akan selalu ada. Di mana-mana ada. Sampai zaman sekarang pun ada itu. Maka cara menghadapinya tidak usah ditanggapi. Biarkan saja ikut. Terserah, tidak ada masalah. Ternyata ikut ya. Ini musibah pertama Nabi dengan cara seperti itu. Keberangkatan Nabi beserta rombongan belum sampai ke Mekah, berita sudah tersiar di kalangan orang-orang Mekah yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sofyan. Maka Abu Sofyan menyiapkan 3.000 pasukan perang lengkap dengan persenjataannya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang dulu pernah menjadi pemimpin ketika perang Uhud. Ini menjadi pemimpin, membawa 3.000 pasukan, tujuannya menghalau rombongan Nabi Muhammad agar tidak umrah. Aneh, orang mau umrah dihalau agar tidak umrah. Tapi bagi Mekah ini penting, karena kalau Nabi Muhammad berhasil umrah, maka tercoreng namanya. Aib buruk tersebar kemana-mana, tidak bisa menghalau atau gagal menghadapi pasukan Nabi Muhammad. Padahal Nabi tidak perang, umrah. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi dengan menggunakan pakaian ihram. Semuanya menggunakan pakaian putih tanpa jahitan. Nabi juga tidak membawa peralatan perang, hanya pedang beberapa saja. Maka ketika ditanya pedang itu buat apa, Nabi menjawab buat jaga-jaga kalau nanti di jalan diserang musuh atau diserang binatang buas. Karena di padang pasir banyak binatang buas yang namanya hammah. Singa, beruang, macan itu banyak untuk jaga-jaga. Dan pedangnya pun tidak diselempangkan di pundak kanan, tetapi dikalungkan di onta atau kuda yang dinaikinya. Gak ada niat perang sama sekali. Bahkan dari 300 rombongan berkuda, hampir semuanya membawa hewan yang namanya hadyu. Hewan yang benar-benar disiapkan untuk korban 6 bulan sebelumnya. Ini pelajaran buat kita. Kemarin mungkin sudah terlanjur, Idul Korban tahun depan kita siapkan 6 bulan sebelumnya, digemukkan dulu, dirawat, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dipekerjakan. Itu namanya hadyu, hewan yang benar-benar disiapkan untuk korban. Mungkin di tempat kita masih ada, besok nyembelih malam baru nyari. Cari yang kuru, yang murah, masih nawar lagi. Ini pelajaran buat kita. Nabi sudah menyiapkan.
maka tidak ada alasan untuk berperang, benar-benar umroh. Tapi kalau nanti berhasil umroh, geger Mekah, dianggap gagal menghalau rombongan Nabi Muhammad. Dan ketika 3.000 pasukan ini bersiap menghalau rombongan Nabi, Nabi juga mendapat berita dari seorang sahabat bernama Bisri, memberi kabar, ya Muhammad Rasulullah, kita hendak dihalau oleh orang-orang Mekah sejumlah 3.000 lengkap dengan pakaian perangnya. Maka Nabi menawarkan kepada para sahabat, siapa yang tahu jalan lain selain jalan utama ini? Maka ditunjukkan jalan yang benar-benar belum pernah dilalui orang, dan sahabat Nabi sendiri yang asli Mekah tidak tahu jalannya. Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu. Akhirnya menempuh jalan yang lebih jauh, berliku-liku, berkelok-kelok, pegunungan, padang pasir, jadi lebih jauh. Dan ini juga disebut musibah. Bisa jadi kita mengalaminya seperti ini, tapi dalam porsi yang berbeda. Harusnya ada jalan yang dekat, malah lebih jauh muter-muter. Ini juga musibah. Allah sengaja berikan seperti itu. 2, 3. Yang keempat, hampir saja rombongan Nabi masuk ke Mekah, tiba-tiba onta yang dinaiki Nabi duduk. Bahasa Jawanya ndeprok. Nah, kalau onta sudah duduk, nggak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Karena kecepatan onta tidak bisa diukur dengan rumus fisika. Kita naik pesawat Jogja-Jakarta bisa diukur 40 menit. Naik bis 6 jam. Travel bisa 8 jam. Kereta bisa 12 jam. Bisa diukur. Naik motor Jogja-Semarang bisa 2 jam. Onta tidak bisa. Jogja-Sleman bisa 3 hari naik onta. Kalau ontanya mogok. Ya. Hampir masuk Mekah, ontanya Nabi mogok. Maka disurung-surung, dicambuk-cambuk, nggak bisa bangun. Namanya onta. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, onta ini telah ditimpa musibah. Kata Nabi, tidak. Yang menghentikan onta ini adalah yang menghentikan pasukan gajahnya Abroha. Siapa? Allah. Maka pasti ada niat baik dari Allah di balik musibah ini. Ya. Ada niat baik Allah. Ada ketenangan yang hendak Allah berikan lewat musibah-musibah ini. Ini luar biasa ini. Hampir saja masuk Mekah. Kalau saja Nabi masuk Mekah, aman, umroh tidak ada yang mengganggu. Karena kalau ada umroh terus diganggu, itu juga aib bagi orang Mekah. Sedang umroh dibantai. Karena ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada bulan yang disebut Ashhurul Hurum. 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dan tanah haram, yang disebut tanah haram, itu ada 2. Yang disebut Haramain, yaitu Musdalifah dan Mina. Di tempat inilah orang tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh mencaci maki, membunuh, padu, tidak boleh. Ya. Ini pelajaran buat kita, terutama jamaah haji yang kadang lalai. Ketika di hotel, kadang masih nonton film di HP. Ini larangan ini. Ketika berada di Musdalifah dan Mina, ya, karena ini tanah haram, diharamkan berbuat maksiat. Ada 2 tempat, Musdalifah dan Mina. Arafah tidak. Nah, ontanya Nabi itu berada bukan di tanah haram. Sehingga orang-orang Mekah berpikir, ya, mikirnya, ini Nabi katanya mau umroh, kok berada bukan di tanah haram. Harusnya kalau mau umroh, itu paling tidak rombongannya berhenti di tanah haram. Sehingga benar-benar umroh, ini bukan di tanah haram, jangan-jangan ngajak perang. Jadi orang Mekah sendiri juga bingung. Ya. Maka 3.000 pasukan tadi satu persatu diberi tugas oleh Khalid bin Walid untuk menanyakan apa rencana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya umroh atau perang. Nah, sehingga berkali-kali mengirim Hudel, mengirim Hulais, mengirim Urwah sampai 5 kali, dan yang terakhir mengirim tidak tanggung-tanggung 40 orang terbaiknya untuk menculik salah seorang sahabat, dipukuli biar ngaku niatnya apa sebenarnya rombongan orang-orang muslim. Ini musibah ini.
Tetapi Allah memberikan ketenangan di dalam hatinya kepada orang-orang beriman. Sampai-sampai Nabi juga mengutus Utsman bin Affan gantian untuk memberitahu kalau kehadiran kami di Mekah benar-benar akan umroh, minta izin baik-baik. Nah, peristiwa inilah yang memicu terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dan di perjanjian ini saja mereka orang-orang Mekah masih menunjukkan kesombongannya. Betapa tidak, dalam satu tenda yang digunakan untuk mengadakan persetujuan, orang kafir hanya dua. Suhail bin Amru dan Makros bin Makro. Hanya dua orang. Tapi menunjukkan kesombongannya di hadapan orang muslim yang banyak yang ada di dalam tenda. Ada Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan satu lagi istri Nabi bernama Ummu Salamah. 8. Dan ini orang-orang top. Allah sendiri mengatakan andai saja Nabi Muhammad melawan perang menang itu, Allah sudah menjanjikan. Di ayat berikutnya Allah juga mengatakan Allah sudah menyiapkan pasukan-pasukan langit dan bumi. Allah juga mengirim satu malaikat, udah menang. Tapi Allah melarang Nabi untuk berperang. Karena memang sejak awal niatnya umrah. Maka di tengah-tengah kalangan muslim ada dua orang kafir dengan kesombongannya, Nabi tetap tenang. Nah, ini yang namanya sakinah. Bahkan ketika perjanjian dilaksanakan pun dua orang ini masih menunjukkan kesombongannya. Ketika Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali tulis. Nabi mengatakan, Ali menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Suhail protes, saya tidak setuju. Kata Nabi, kenapa? Saya tidak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Dukun dari mana itu? Dikiranya dukun ya. Itu ada di dalam Al-Quran itu. Nabi mengalah. Coba, harusnya kan marah. Perang itu menang, Allah dan janji. Tapi Nabi mengalah. Baik kalau begitu, Ali hapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan menghapus tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mana mungkin? Itu kalimat Allah, saya tidak berani. Itu Ali hadirin. Tulisan Allah saja tidak berani menghapus. Itu Ali. Betapa tingginya cinta keyakinannya kepada Allah. Nabi yang menyuruhnya, Ali tidak mau. Maka kata Nabi, mana tulisannya Ali? Tunjukkan. Oleh Nabi dihapus sendiri. Di atas kulit onta. Atas izin Allah. Allah mengizinkan Nabi menghapus kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu cintanya Nabi kepada perdamaian sampai ngalah. Padahal kalau perang menang, tapi Nabi mengalah untuk perdamaian. Lalu maunya apa? Suhail mengatakan ganti dengan kalimat Bismillahi Allahumma. Dengan nama Allah, ya Allah. Kata Nabi dalam hati, sama saja ternyata. Maka nggak ada masalah. Yang kedua, ya Ali tulis. Kesepakatan ini disetujui oleh Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amru. Ketika Ali sudah menulis, protes lagi Suhail. Saya tidak setuju. Kenapa? Kata Suhail, sampai hari ini saya tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Tidak mau mengakui. Nabi marah? Tidak. Nabi mengalah. Ali hapus. Rasulullah dihapus. Apa kata Allah? Demi Allah, saya tidak berani menghapus Rasulullah. Tidak berani. Ini begitu tinggi akidahnya, tulisan saja tidak berani menghapus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang lain? Orang-orang Swedia yang sampai hari ini masih rame-rame membakar Quran. Saya pernah tanya alasannya apa? Alasannya karena sama dengan buku. Kalau begitu saya boleh membakar Injil karena sama dengan buku. Tapi nggak bisa jawab ya. Kita kembali ke masalah ini. Kata Nabi, mana Ali tulisannya? Saya hapus. Nabi menghapus kalimatnya sendiri atas izin Allah demi terciptanya perdamaian. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu keras, tidak benar.
Buktinya Nabi mengajak perdamaian sampai rela menghapus nama Allah, rela menghapus kalimat Rasulullah demi perdamaian. Andai saja ketika itu perang menang, tapi Nabi mengalah demi perdamaian. Di depan orang yang sombong, padahal muslim jumlahnya banyak. Di dalam tenda ada 8, orang kafir 2. Walaupun di luar yang kafir 3.000, muslim hanya 1.400. Ini musibah. Tapi Allah memberikan ketenangan. Walhasil setelah perjanjian Hudaybiyah selesai, banyak ahli politik mengatakan kemenangan ada pada orang-orang muslim. Ketika disebutkan, orang yang tidak tahu kelihatannya kalah. Saya sebutkan perjanjiannya. Yang pertama, poin 1, umat Islam tahun ini gagal umrah. Orang kalau melihat kan gagal. Yang kedua, orang Islam boleh umrah tahun depan. Boleh umrah tahun depan, berarti bisa depannya lagi bisa. Dan boleh. Yang ketiga, poin yang ketiga, umrah dibolehkan hanya 3 hari, tidak boleh lebih. Yang keempat, ketika umrah tidak boleh membawa perlengkapan perang. Yang kelima, kalau membawa pedang tidak boleh diselempangkan di pundak kanan, tapi digantungkan pada kendaraannya onta atau kuda. Yang kelima, ketika menyembelih hadyu tidak perlu diberikan kepada orang-orang Mekah. Orang Mekah tidak menerima hadyu, berikan saja kepada orang lain. Ini yang keenam. Dan yang ketujuh, kalau ada orang Mekah ke Madinah tanpa seizin walinya, Madinah harus mengembalikan kepada Mekah. Maksudnya, kalau ada orang Mekah masuk Islam ke Madinah, orang Madinah harus mengembalikan kepada Mekah. Ini poin yang berat. Poin berikutnya, kalau ada orang Madinah masuk Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan ke Madinah. Ini kan gak adil. Tapi Nabi menerima kesepakatan ini. Ada orang Madinah masuk Mekah, berarti murtad, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan. Tapi yang tadi, kalau ada orang Mekah masuk Madinah, masuk Islam, tanpa seizin wali Mekah, orang Madinah harus mengembalikan. Kan tidak adil. Tapi Nabi menerimanya. Luar biasa ini. Dan yang terakhir, perjanjian gencatan senjata ini berlaku 10 tahun. Jadi sepintas orang melihat kalah. Tapi kenyataannya tahun depan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sampai sekarang banyak ahli politik mengatakan kemenangan pada umat Islam. Inilah yang Allah sebutkan, inna fatahnaka laka fatham mubina, ayat 1. Sesungguhnya kami berikan kemenangan yang nyata pada Nabi Muhammad ketika perjanjian Hudaybiyah yang namanya sakinah, ketenangan setelah melalui musibah. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita diberikan oleh Allah ketenangan, tapi harus melalui yang namanya musibah. Ketenangan itulah yang disebut sakinah. Mudah-mudahan kita mendapatkan sakinah yang benar-benar sakinah. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai penutup, yang namanya musibah itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi azab. Kalau musibah turun pada orang beriman, namanya ujian. Kalau turun pada orang berdosa, namanya azab. Kalau turun pada orang beriman, akan meningkat imannya. Kalau pada orang yang bermaksiat, azab. Kalau tobat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, seringkali di dalam musibah ada yang namanya rahmat. Nah, rahmat ini
adalah sakinah juga. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cuma bedanya, sakinah, ketenangan Allah berikan setelah musibah. Kalau rahmat, Allah berikan ketenangan bersamaan dengan musibah. Ya, ada musibah, ada rahmat. Jadi musibah itu bungkusnya. Seperti permen, kita makan permen, ada bungkusnya musibah. Bagaimana etikanya? Allah mengajarkan kepada kita, ketika ada musibah, kita terima dulu. Karena di dalam musibah ada rahmat ya. Maka seperti hujan misalnya, rahmat, ja'a rahmatullah. Hujan kan Jawa, ja'a rahmatullah. Ada rahmatnya. Ya, tapi nanti kalau bungkusnya hilang, dibuang baru ya. Seperti kita menerima paket dari manapun, kan kita terima dulu sama bungkusnya. Setelah paketnya pulang, dibuka bungkusnya, bungkus dibuang, kita ambil isi. Seperti itu. Jadi saya beri nama nikmat atau rezeki berbalut musibah. Jangan gersolo dulu ya. Karena di dalamnya itu ada yang namanya sakinah berbentuk rahmat ya. Jadi rezeki berbalut musibah. Mari hadirin, mulai saat ini ketika Allah memberikan musibah kita husnudon saja, berbaik sangka. Karena di dalam musibah diiringi rahmat, setelahnya masih ada sakinah. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aynin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.